Ya, selamat malam untuk kalian semua. Karena gue bikinnya malam hari, dan selamat siang buat kalian semua yang mungkin bakal nonton siang hari lah. Karena gue baru bikin videonya jam 10 malam. Ya, jadi mudah-mudahan kalian besok bisa nonton lah. Dan kita balik lagi ke konten Mikey Ball, dan kali ini gue pengen bahas, kalau nggak salah tuh ada 4 match yang cukup penting dan cukup seru buat gue. Di samping preview yang udah gue bikin, sebenarnya kayak Chelsea versus Aston Villa itu murni gue pada akhirnya nggak gitu nonton, karena ya gue udah tahu sih Chelsea bisa menang sih. Cuman kalau gue lihat sekilas gitu, ya masih belum sampai lah di level terbaiknya mereka. Jadi masih harus ditunggu kalau untuk Chelsea sih. Dan gue juga gak nonton, jadi gue langsung ke pertandingan yang ini aja, yang cukup seru lah untuk gue di minggu kemarin. Jadi yang pertama, MU sama Newcastle ya. Ya, gue harus bilang ini sih udah permainan kualitas individu yang bicara, karena untuk gue ya dari segi line up aja nih udah kelihatan banget. Ya kayak eh, perbandingan kualitasnya lah gitu, itu jomplang banget asli. Sebenarnya kalau mau dibilang MU ya, dari segi permainan juga, I mean it's only in the standard level gitu. Ya udah gitu doang gitu loh, sesuai dengan MU pada umumnya gitu. Tapi di sini memang gue harus bilang si R7 bisa jadi pembeda di sini, walaupun ya sebenarnya emang tugas dia kan cuman finisher ya, karena memang pertama usia, dan kedua emang apa ya, dari segi kecepatan dan lain-lainnya kan memang udah sangat menurun. Jadi memang mau nggak mau CR7 harus jadi finisher, dan terbukti ya dia cukup inilah, cukup bisa membantu lah MU untuk menang. But then orang tuh sebenarnya juga agak bias jadinya sih ke CR7, karena CR7 disambut bener-bener meriah. Orang tuh jadi kayak mungkin lupa satu dua pemain yang sebenarnya penting juga, yang cukup kontributif lah. Contoh kayak Pogba gitu. Pogba itu bener deh untuk gua, kalau dia mainnya bagus tuh sumpah bakal membantu banyak gitu, apalagi kayak kemarin gitu. Terbukti ya beberapa passingnya itu memang cukup penting gitu loh, cukup penting, bahkan bisa dibilang menjadi kunci lah dalam kemenangan MU atas Newcastle ini. Ya, dua assist dari Pogba sih udah cukup inilah, cukup membuat dia inilah, membuat dia bisa dibilang punya kontribusi besar di match ini. Dan ya Bruno Fernandes sih biasa aja gitu loh buat gue. Cuman yang gue harus sorotin tuh, aduh, Jadon Sancho tuh asli itu main nggak jelas, main kayak bocil baru kenal bola. Itu bener-bener nggak tahu mesti ngapain. Udah gitu kelabakan lah dengan uh, permainan apa ya, dengan bola lah. Jadi ya akhirnya nggak keluar gitu loh sama sekali, dan gue bingung gitu. 90 million pound sterling I believe, mainnya kayak gitu gitu. Ya oke lah, masih perlu waktu gitu. Cuman I'm not sure that he will prove himself in Manchester United, especially in the prem gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu deh, mungkin Sancho butuh waktu lebih banyak lagi untuk bisa apa ya, click on dengan strategi ngasih Ole gitu. Dan ya Ole ya udahlah kayak biasa lah, nothing special on his own strategy gitu, ya udah gitu-gitu aja.
But then memang kualitas individu sudah bicara di match ini, apa ya, untuk gue gitu. Dan satu gol dari si siapa, si Mankilo ini kan memang murni kesalahan dari lini belakang ya buat gue. Jadi ya harus tetap diperhatikan bahwa fokus mereka di lini pertahanan harus tetap dijaga. Itu sih mungkin review yang mungkin nggak bisa sepenuhnya mewakili kalian lah, apalagi pandit-pandit yang sudah cakap daripada gua gitu. Oke, lanjut kita ke Leverkusen versus Dortmund. Nah ini yang pertandingan, kalau dari sisi gua ini adalah salah satu pertandingan teralot yang pernah gua tonton di Bundesliga. Jual beli serangan baik itu dari Leverkusen ataupun dari Dortmund itu benar-benar sama-sama mengancam pertahanan masing-masing tim, dan mengakibatkan ya pertandingan ini jadi sangat seru dan cukup apa ya, gue cukup menikmati lah untuk menonton Leverkusen sama Dortmund ini. Jual beli serangannya bagus gitu, mereka adu skema masing-masing tim, dan ya untuk gue ini cukup baik gitu. But then gue harus bilang Dortmund jelas lebih unggul dari sisi kualitas tim. Dari segi transisi, Dortmund untuk gue lebih baik ketimbang Leverkusen. I mean ya lihat aja kayak Holland gitu. Holland kalau udah dikasih ruang kosong atau ada sedikit peluang aja bagi si Holland, selesai. Holland bisa kayak kurang lebih bisa konversi 80% sampai 85% peluang jadi gol. Kayak gak butuh ruang terlalu banyak lah buat Holland bisa cetak gol gitu. Dan sebenarnya kayak beberapa pemain kayak Brand, kayak Royce itu juga, Bellingham juga itu cukup bagus ya mainnya. Buat gua cukup memberikan kontribusi, terutama pas Malen dimasukin di babak kedua itu untuk gua sih game changernya Dortmund gitu. Cuman balik lagi, Leverkusen ini kan di match ini ya akhirnya memang mau nggak mau harus main lebih ngandelin counter attack. Memang dia cukup bisa mainin scheme apa ya, main build up lah, build up attacking dari belakang ke depan. Mereka beberapa kali melakukan itu, cuman ya salah passing lah. Dortmund juga begitu. Udah gitu banyak banget peluang yang akhirnya terbuang percuma gitu loh kalau yang gue lihat ya. Dan ya untuk ball position jelas banget ini Dortmund jauh mengungguli ya gitu. Big chances aja mungkin outside the goals ini 1-4 gitu buat Dortmund. Jadi ya untuk gua ini jelas banget Dortmund. Dan ya seperti yang gua bilang, Leverkusen mau gak mau lebih ngandelin counter attack, dan ini jelas banget. Gue lihat di SofaScore counter attack-nya mereka memang jauh lebih banyak mereka lakukan lah, 3-0 gitu. Jadi ya itulah strategi yang perlu Leverkusen lakukan gitu. But then gue harus bilang kalau apa ya, kualitasnya Dortmund tuh belum bisa mengimbangi level Liga Champions lah, karena banyak banget kesalahan-kesalahannya sebenarnya gak penting untuk mereka lakukan itu. Apalagi namanya Daud itu, aduh sumpah itu mainnya jelek kalau buat gua. Kadang salah passing lah, positioning juga salah, telat untuk ngambil keputusan. Jadi buat gua di pertandingan ini di sisi Dortmund Daud tuh jelek buat gua, kurang banget lah mainnya gitu loh. Sama Witsel juga, aduh Witsel kayak hilang gitu sama sekali, bak di telan bumi itu, bener gak kelihatan sama sekali si Witsel ini.
Dan kalau di sisi Leverkusen, aduh, ini Michel Bakernya sumpah kampung banget dah, bener-bener meninggal apa ya, suka banget menyisakan ruang kosong yang sangat banyak buat si Munich. Dan ya apa ya, experience say it all gitu loh. Munich dengan pengalamannya dia, ya kalau udah dikasih ruang banyak sama seorang Michel Baker ya udah bakal banyak terekspos di situ. Dan memang dua gol yang diciptakan dari asisnya Munich itu murni karena kesalahannya Michel Baker. Bener, Michel Baker di pertandingan itu ampun deh, bener-bener mainnya tuh kayak uh, ayam mabok, bener-bener. Sama Kosono juga, aduh, ini back cuma ngadalin fisik doang, nggak banget bener-bener dari segi ininya, cara dia defending, apalagi pas uh, foul yang sama Marco Reus yang jadi penalti gara-gara dia, murni karena dia udah telat antisipasi counter attacknya, counter attack build up counter attack lagi build up attacknya si Dortmund. Dia kelimpungan, akhirnya dia harus bikin foul keras yang untuk gue sebenarnya nggak perlu banget lah gitu loh buat gue. Dan akhirnya itu berdampak ke si Radeki juga gitu loh, gara-gara backnya ini yang emang nggak banget lah buat gue, si Kusuno sama Michel Baker ini bener-bener nggak ngerti gue, sumpah liar. Oke, by the way, tapi gue harus bilang golnya si Holland bener-bener sangat membantu banyak, apalagi kalau kemarin tuh Malen datang membantuin satu squad lah pas mereka ketinggalan 3-2 kalau nggak salah. Itu sih cukup jadi game changer ya. Dan ya untuk ya Dortmund harus terus bisa konsisten lah dalam dalam permainan yang mereka mainkan sekarang, supaya mereka bisa melanggeng lebih mulus buat jadi juara di Bundesliga. Lebih-lebih kalau mereka bisa ngalahin Bayern Munchen dengan permainan kayak gini. Itu sih kalau pendapat pribadinya gue. Terus next kita ke Leipzig lawan Bayern Munchen. Kalau ini buat gue memang Jesse Marsch ini bener-bener deh. I mean, you know that your opponent was better in quality aspect and in gameplay aspect than your team gitu loh. Dan ini masih dipaksa juga main possession ball. Gue nggak ngerti bener-bener sama si Jesse Marsch ini. Gimana sih Jesse Marsch ini? Bener deh, gue sumpah gak ngerti gitu. Maksudnya gue kan kalau gue ya jadi pelatih Leipzig gitu, ini pemain Leipzig ini bakal gue perintahin untuk lebih main counter attack gitu, karena memang kualitas jauh banget gitu loh. Dan Bayern Munchen dengan permainan possessionnya kan udah berkali-kali terbukti gitu loh bahwa mereka bisa menguasai pertandingan dan mereka punya kualitas untuk itu gitu loh. Nggak ngerti gue bener-bener. Terus kayak Campbell itu buat gue itu enggak deh buat gue bener-bener, sama Willy Orban as well. Aduh, enggak banget lah mainnya buat gue. Tuh Kevin Campbell tuh buat gue kayak di pertandingan kemarin itu kayak kartu mati itu buat gue bener-bener. Terus sama Andre Silva, aduh, ini striker tuh ternyata tumpul banget kalau nggak ada yang bantuin bantu supply ke Andre Silva. Praktis emang mati gitu loh. Sirkulasi bolanya Leipzig yang memang mati banget di pertandingan ini buat gue. Dan ya yang gantiin juga sama aja gitu loh, maksudnya gue tetap memainkan strategi yang sama gitu loh, dan hasilnya nggak ada perubahan gitu loh. Dan dari sisi Bayern Munchen ya udah gitu loh, memainkan permainan yang semestinya mereka mainkan gitu. Dan jujur gue harus bilang Müller
juga kurang berperan di sini, kurang memberi dampak lah buat gue. Karena ya gue nggak tahu sih kenapa, tapi yang jelas performanya dia, si Thomas Müller ini cukup menurun di pertandingan ini. Ya gue nggak tahu, mungkin dia kecapean atau gimana, atau memang nggak performanya gitu loh. Ya tapi kelihatan di sini gitu loh. Saja gue, either Müller lagi nggak perform di pertandingan itu, ya masih ada yang lain gitu loh yang bisa ngegantiin lah. Terutama kalau di babak kedua gue lihat Jamal Musiala masuk, udah selesai gitu loh. Lebih-lebih dia juga punya kecepatan si Musiala ini. Jadi ya akhirnya si Leipzig dari segi defensive line juga akhirnya kelabakan gitu loh. So untuk gue ini memang Leipzig sudah kalah satu kaki lah. Dan jelas banget mereka, Bayern Munchen ini lebih mampu memanfaatkan peluang jauh ketimbang Leipzig yang main ball possession tapi gak bisa apa-apa gitu. Gue bingung ini kalau misalkan Leipzig begini terus ya, bukan gak mungkin mereka bakal terancam eksistensinya di Bundesliga kalau gak berubah. Bener nih pelatih Jesse Marschnya asli agak katrok sih buat gue. Oke, dan yang terakhir Milan versus Lazio. Nah, ini juga seru buat gue. Gue kemarin nonton sampai full di pertandingan ini karena ya ternyata dua tim ini memainkan permainan yang ya berbeda lah gitu. Dan gue sebenarnya juga dari personal segi personal juga, gue in personal matters gitu, gue pengen lihat AC Milan nih mainnya kayak gimana di musim ini gitu loh, untuk ngawalin lah musim ini. Dan ya permainnya sebenarnya standar aja, biasa banget gitu loh, karena memang mereka ngandelin counter attack. Cuman yang jadi pembeda di sini adalah Lazio ini hancur banget mainnya, benar-benar kacau balau dari awal sampai selesai. Bener-bener sepanjang match kacau to the balau lah ini si Lazio ini, bener-bener main kayak gak ada gak ada petunjuk dan gak beraturan sama sekali gitu loh. Ya akhirnya mereka kelabakan sendiri gitu loh sepanjang match itu. Kayak Immobile nggak kelihatan, Felipe Anderson mainnya juga asal-asalan juga. Jadi ya emang praktis mereka udah kalah dari gameplay maksud gue ya. Dan Milan sebenarnya juga nggak gitu mentereng juga gitu gameplay, cuman mereka lebih mampu memanfaatkan peluang ketimbang Lazio. Kayak Leao gitu kan juga sebenarnya kurang dah itu buat gue sih. Di SofaScore gue liat ratingnya 7,4, tapi gue masih belum ngelihat kualitas terbaiknya Rafa Leao ini. Bener, kadang ada, kadang hilang gitu. Ya overall sebenarnya masih bisa dikembangin lah gitu loh. Dan mereka ini masih buat gue ya, masih punya ketergantungan masih membutuhkan sosok Ibra lah gitu loh. Pas Ibra masuk ya as a result mereka bisa nambah 1 gol lagi di babak kedua gitu. Tapi ya buat gue lihat kualitas mainnya kayak gini, gue gak yakin loh dia bisa bersaing lah di Liga Champions gitu. Karena ya udah kualitasnya begini doang gitu loh. Apalagi kayak Brahim Diaz gitu, aduh Brahim Diaz tuh juga nggak banget dah, sumpah. Bener-bener kehadiran yang sebenarnya dibutuhkan di pertandingan itu soal hilang gitu. Karena Brahim Diaz juga mainnya tuh kemana-mana gitu.
kalau dari kacamata gue ya. Dan suka banget salah passing lah Brahim Diaz ini, bener. Dan positioningnya juga suka salah. Jadi ya untuk gua AC Milan kalau bilang bisa bersaing di Serie A mungkin bisa, tapi kalau bersaing di Liga Champions gua nggak yakin dengan permainan kayak gini. Karena nevertheless cuman keberuntungan doang yang mungkin bisa menambah peluang mereka buat menang. Kalau itu mungkin pendapat gue ya. Bagaimana kalau anda semua fans AC Milan? Coba kasih tanggapan di kolom komentar. Oke. Ya mungkin itu aja sih review dari gue. Dan besok kemungkinan gue, bukan kemungkinan sih, bakal ada sih review untuk pertandingan pertama Liga Champions, yang mana ada beberapa yang sebenarnya cukup seru untuk gue bahas. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih yang udah mau nonton Mikey Ball, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Oke, selesai juga. Mau bahas Arsenal tapi malas ya. Adalah nanti segmen sendiri. Ada kosong nggak berarti apa-apa. Lawannya Norwich juga. Aing teh bingung gitu sama mereka. Kayak menang togel.